Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Pelita. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 8 ayat 16. Kata Yesus, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, agar semua orang yang masuk ke dalam rumah bisa lihat cahayanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Lukas bab 8 diawali kisah 3 perempuan yang melayani Yesus. Lalu ada perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih. Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang pelita. Katanya, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia, yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Dari teks singkat ini dapat kita pahami betapa pentingnya bagi Yesus supaya kita jadi pelita yang menyala di tengah kegelapan. Menjadi pelita yang menyala di tengah kegelapan menjadi penting sebab dunia ini sudah penuh dengan kegelapan. Saudara-saudari terkasih, pelita sebagai sumber cahaya tidak bisa disembunyikan atau menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Pelita dapat memberikan gambaran mengenai sesuatu yang bernilai bagi orang lain. Sesuatu yang bernilai itu dapat memberikan kebahagiaan bagi sesama. Karena memberikan kebahagiaan, maka sebaiknya tidak ditutupi atau dibatasi sesuatu yang tidak penting. Hal ini sekaligus menghapus pandangan orang-orang Yahudi yang hanya melihat sesuatu yang bernilai seperti keselamatan sebagai milik atau kepunyaan mereka. Dan dalam kaitan dengan teks ini, Yesus adalah sumber dari pelita itu sendiri atau menjadi pelita sejati yang tidak pernah padam. Sementara para pengikut Yesus adalah
pelita-pelita kecil yang hanya bisa menyala jika bersatu dengan Yesus, Sang Pelita sejati. Karena itu, pelita tidak boleh diletakkan di bawah tempat tidur, sebab tempat tidur adalah ruangan beristirahat, dalam arti tidak melakukan apa-apa. Selain itu, jika pelita diletakkan di bawah tempat tidur, maka fungsi dari pelita menjadi hilang. Saudara-saudari terkasih, di daerah Palestina, kaki Dian itu berjumlah 3. Yesus tidak mengilustrasikan pelita itu ditempelkan di atas tembok, tetapi diletakkan di atas kaki Dian yang berjumlah 3, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya, memberi tanda dan membuka diri. Bukan hanya kelompok tertentu, bukan hanya orang Farisi atau orang Yahudi, tapi semua orang. Dengan adanya firman yang menjadi pelita, segala sesuatu akan menjadi tampak nyata. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dirahasiakan. Oleh sebab itu, firman harus diwartakan ke seluruh dunia. Namun, Yesus mengingatkan untuk mendengarkan firman dengan baik. Perhatikanlah cara kita mendengar. Mendengar dengan baik adalah mendengarkan untuk dimengerti dan selanjutnya dihayati dalam sebuah tindakan yang nyata. Dengan mendengar secara baik, kita manusia akan mendapatkan banyak manfaat. Mendengar dengan baik berarti kita mau mendapat manfaat, sehingga akan ditambahkan kepada kita manfaat-manfaat yang lain. Banyak umat Katolik dan Kristen yang gagal memahami sabda Allah karena tidak mendengarkan sabda Allah dengan baik. Saudara-saudari terkasih, menjadi pelita pertama-tama harus kita wujudkan dalam keluarga. Orang tua bisa jadi pelita bagi anak-anak. Anak-anak tahu sifat dan perilaku orang tuanya. Misalnya, seorang ibu yang suka menceritakan keburukan sesama, sesungguhnya telah gagal menjadi pelita dalam rumah tangga. Demikian pula, seorang ayah yang berbuat jahat, sesungguhnya ayah itu sudah gagal jadi pelita bagi istri dan anak-anak. Sebaliknya, ayah yang pekerja keras, rajin dan jujur telah menjadi pelita bagi anak-anaknya. Melihat ayah yang bekerja keras, rajin dan jujur, maka anak-anak terdorong, giat dalam belajar, tidak menyontek atau mengambil jalan pintas. Demikian pula seorang ibu yang pandai dalam mengurus rumah tangga akan mendorong anak-anak mereka menuju kebaikan. Dengan cara ini, sang ibu telah menjadi pelita untuk anak-anak dan tetangga mereka tanpa harus berkhotbah. Dan sesungguhnya kita semua bisa menjadi pelita lewat perbuatan baik yang kita lakukan. Ketika sudah berbuat baik, maka nama kita akan harum di daerah di mana kita hidup. Dan kita semua butuh pelita-pelita di semua bidang kehidupan sehingga menyinari banyak orang. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama.
dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah berusaha untuk menjadi pelita bagi sesama, bukan lewat khotbah, tetapi lewat perbuatan baik yang kita lakukan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami, pengikut-Mu, menjadi pelita sehingga mampu menerangi dunia yang gelap. Tuhan Yesus, ampunilah kami, sebab selama ini kami terkadang gagal menjadi pelita bagi sesama, sebab kami sendiri tidak berbuat baik, tetapi kadang ikut-ikutan berbuat jahat. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.